Halo, Assalamualaikum. Sebetulnya saya ini adalah fansnya Oppo ya, tapi ada syaratnya. Kalau udah turun harga, banting harga, drop price atau cici gudang, yang udah jadi seri sebelumnya ya, udah murah pokoknya baru saya beli. Atau kalaupun yang baru, saya belinya yang repack biar lebih murah juga. Nah, ini adalah Oppo Enco W51 TWS earphone Oppo yang baru saja turun harga di berbagai toko online, official store-nya juga. Dari tadinya Rp1.299.000, sekarang tinggal Rp499.000 saja. Penampakannya keren seperti ini, dan kira-kira apa sih yang bikin saya membelinya? Karena saya lihat fiturnya menarik ya, dia sudah punya ANC. Yang pertama, saya butuh banget ANC buat kerja di cafe, dan juga charging case-nya ini sudah support Qi wireless charging. Kemudian bentuknya punya stem ya, dan juga fittingnya in-ear, kemudian looks-nya overall keren, dimana charging case-nya kelihatan tipis, elegan, minimalis, dan nggak kelihatan yang murahan. Kemudian saya lihat juga bentuk dari housing-nya lumayan besar, biasanya itu melambangkan drivernya entah ada dua atau drivernya bagus ya, punya ruang, punya rongga, dan ternyata setelah dipakai memang ergonomis ya di telinga, bentuk seperti ini. Kalau masalah sound, saya baru tahu belakangan, tapi rasanya ini saya kayak nemu harta karun berikutnya. Setelah waktu dulu, saya nemu LG HBS FN4. Buat alternatif yang lebih murah, sebetulnya ada Oppo Enco W31 ya. Kalau lihat bentuknya sama, si earbuds-nya, tapi saya nggak tahu ya kualitas suaranya sama atau tidak, cuma dia nggak punya fitur wireless charging. Malah buat yang butuh ANC doang, itu lebih murah ya, di harga Rp399.000 saja. Ini jadinya worth it banget karena dulu kalau beli TWS earphone barunya Oppo yang 500 ribuan, saya pernah unbox deh yang dapat casing apa sih? Minion, bukan Minion, Monster. Itu flat banget. Menurut saya jelek suaranya ya buat sebuah earphone 500 ribuan, tapi ini keren banget. Tapi saya mau bahas dulu fiturnya sedikit ya. Fitur ini udah saya baca waktu saya beli ya, dia support SBC dan AAC untuk kodeknya, kemudian Bluetooth 5.0, IP54 ya buat dust and water resistant. Kemudian saya baru tahu belakangan kalau dia punya infrared sensor. Jadi buat in-ear detection ya. Jadi dia auto pause dan auto resum kalau kamu lepas dan kamu pasang kembali. Nah, kita bahas masalah latency dulu sebelum masuk ke sound quality. Apakah buat gaming ini oke? Menurut saya rada kurang ya, karena buat PUBG ekor langkahnya itu bisa sampai 3 langkah di kodek AAC. Bisa turun sampai 2 langkah hingga 2 langkah di kodek SBC. Tapi rada ribet juga kan kalau harus mati-matiin kodek ketika mau main game. Nah, buat tembakan, single shot sih udah on point ya, dan buat nonton video juga sudah sinkron. Sementara mikrofonnya saya nilai jadi salah satu faktor yang membuatnya pantas dulu dihargai di atas 1 juta. Dimana hasil perekamannya detail, crisp, natural, dan juga punya power atau gain yang cukup. Meski memang masih ada khasnya mikrofon TWS, yang dimana kerasa kurang bulat sedikit dan juga kurang jernih sedikit juga. Kira-kira kayak gini suaranya. Oke, ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Oppo Enco W51 indoor ya ini. Silakan disimak karakter suaranya. Yang pertama, apakah natural atau malah kayak suara robot. Kemudian detailnya, jelas nggak pembicaraan saya dari tadi, dan gainnya cukup keren, cukup keras nggak atau cukup kencang nggak ya. Saya nggak akan naikin gainnya, segini aja. Dan silakan dikasih komen. Menurut kamu segini mikrofonnya kepake nggak sih buat mikrofon komunikasi? Atau ya sebatas buat Zoom, video call? Atau malah bagus banget buat konten? Atau malah nggak kepake sama sekali? Langsung aja komen sekarang juga ya. Nah, untuk urusan sound quality sebetulnya masalah selera ya. Tapi ini bisa dibilang saya banget, dimana kita bisa dapetin power yang ke-drive dengan powerful banget, nonjok banget. Jadi kalau di bagian-bagian kayak kick snare, drum, termasuk bagian bass yang dipetik-petik itu nonjoknya tuh kerasa banget ya. Jadi si bassnya tuh punchy, karakternya lebih ke warm saya bilang, dan bassnya itu deep, nonjok, tapi tetap rapi, bagus. Sementara mid-nya, meskipun ada gaung dan pitch suaranya agak berat, tapi masih cukup natural, masih terkontrol dengan baik, dimana buat nonton video masih oke, dan buat dengerin conversation juga oke banget. Sementara treble-nya sparkling, ngecering abis, enak banget ya, dimana saya sering pakai earphone ini. Jadi ini selalu jadi earphone yang saya cari ketika saya punya waktu luang dan pengen dengerin musik nostalgia. Jadi saya sering nyetel Matchbox 20 ya.
Itu keren kalau pakai earphone ini, dengerinnya itu musikalitasnya kerasa banget. Detail-detail musik yang dihadirkan sama siapa sih si gitarisnya? Kyle Cook ya. Itu keren, keren asli. Di sini kerasa banget, di mana detail-detail yang jarang ditemukan di earphone yang sering saya coba belakangan ini, yang di bawah 600.000. Di sini muncul dan membuat saya yakin kalau ini memang dulunya harganya di atas 1 juta. Detail-detailnya dapat banget, sekali lagi banyak detail musik yang membuat kita ngerasain musik dengan lively banget. Bisa dibilang dramatis ya, dimana virtualisasi juga kerasa banget, separasinya bagus banget, staging kerasa luas juga, dan buat arah suara juga udah bagus ya, udah akurat. Jadinya saya udah kadung suka duluan, meskipun pas di tes, di bass shaker test atau driver quality test, ada rattle yang kerasa di bagian awal-awal, berarti di low frequency. Sementara buat karakternya, setelah dengerin ngeceringnya, treble-nya, saya jadi bingung. Sebetulnya ini karakter earphone-nya lebih ke warm apa bright, apa V-shape gitu ya. Tapi bassnya memang oke banget, nggak asal dorong, dan treble-nya cering-cering banget, membuat saya enjoy banget dengerin musik dengan earphone ini. Kayak yang promosi, tapi ya gitulah, kalau saya udah puas, jadinya rekomendasiin terus ya barang-barang. Bahkan ini udah sempat saya bikinin Reels, bikinin TikTok, bikin story, karena takut keburu kehabisan sebelum teman-teman bisa ngerasain gimana bagusnya. Karena dari fitur aja sebetulnya 500.000, merek Oppo, sudah wireless charging, sudah ANC, itu keren banget. Ditambah ternyata sound quality-nya juga nonjok abis, powerful tapi tetap terjaga, terkontrol dengan baik, treble-nya masih bisa ngencring seperti itu. Kemudian kalau kekurangannya paling tidak ada transparency mode. Saya nggak tahu sih kalau misalkan connect-nya ke HP Oppo apakah bisa muncul itu, karena di smartphone lain dia nggak ada aplikasi buat setting-settingnya ya. Katanya kalau connect atau pairing ke handphone Oppo nanti ada muncul pop-up-nya dan kita bisa setup untuk aksi dari sensor sentuhnya. Dengan apa yang didapat dan berbanding dengan harganya yang sekarang, sudah pasti ini mas saya keep lagi ya, nggak dijual lagi. Kalau kamu tertarik juga, linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Mudah-mudahan ada yang jual lebih murah, karena kemarin di Lazada sempat dijual Rp449.000 ya. Keburu goib, keburu habis stok cuci gudangnya, silahkan langsung aja menuju deskripsi. Videonya saya tutup di sini. Terima kasih udah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.